14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dan arahan dari sosok kebanggaan Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sukacita menyambut 1 Syawal 1446 Hijriah yang jatuh pada tanggal 31 Maret 2025 dalam keadaan cuaca yang sangat cerah. Cuaca cerah ini ada dua. Yang pertama, kecerahannya Allah yang menentukan, tetapi dari sisi aspek perjalanan ilmiahnya, karena dilakukan modifikasi cuaca, sehingga cuaca tidak turun hujannya di wilayah Bandung, tapi turun di atas lautan. Dan kita mengucapkan terima kasih pada BMKG yang hampir 1 bulan bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk melakukan modifikasi cuaca dan alhamdulillah 90% berhasil. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Kasdam 3 Siliwangi, Wakapolda Jabar, kemudian Kepala Seksi Perdata Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, seluruh pimpinan instansi vertikal, Kepala Kanwil Kemenag, Ketua Baznas, ini adalah guru saya waktu SMA, Ketua MOI Provinsi Jawa Barat, para kepala perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat. Yang pertama, sebuah kebiasaan dalam tradisi Islam kultural di Indonesia itu mengenal yang namanya bedug. Maka memasuki baju lebaran orang menyebutnya meli baju bedug. Dan bedug itu pertanda bagi kegiatan-kegiatan spiritualitas yang memasuki hari ganjil. Jadi kalau puasa masuk ke 21 hari, itu biasanya mulai ditabuh dulag. Maka memasuki yang disebut dengan tahapan lilikuran. Nah, tahapan lilikuran itu ditandai dengan upacara saling memberi. Orang motong ayam, orang motong kambing, bahkan mungkin motong sapi. Semiskin-miskinnya dia adalah ngambil ikan di kolam untuk dibuatkan pesmol. Dan kemudian saling mengantar. Dan dalam strata sosial pada zaman itu, tidak ada kaya, tidak ada miskin. Orang yang mengantar, maka akan dipulang. Maka sayurnya saling memulang. Jadi istilahnya silih anteran. Budaya silih anteran itu terjadi pada realitas sosial masyarakat Indonesia yang tingkat ekonominya pada zaman itu masih rendah. Tetapi pada zaman yang masih rendah itu tidak ada satupun rakyat yang merasa miskin. Ini penting, Pak. Pada zaman Pak Wali Kota Bandung, saya hormati Pak Wakil Wali Kota Cimahi, saya lihat tadi hadir. Kemudian Wakil Bupati Bandung Barat, mudah-mudahan hadir. Nah, pada zaman saat serba susah, budaya silih anteran
itu masuk dalam tradisi kehidupan masyarakat pada zaman itu, dan tidak ada orang yang merasa miskin. Orang yang diantar pasti diantaran pasti mulang. Orang yang diantaran pasti mulang. Dan orang merasa terhina kalau dia dianggap miskin. Di era sekarang, di mana pendidikan semakin baik, di mana tingkat ekonomi semakin baik, di mana strata sosial semakin baik, justru terbalik zamannya. Rata-rata hari ini orang merasa miskin. Dia protes manakala tidak kebagian paket bantuan sosial. Dia protes manakala tidak kebagian bantuan sembako. Dia protes manakala tidak mendapat hal-hal yang bersifat gratis. Padahal kalau kita melihat hari ini adalah syiar agama itu jauh lebih baik dibanding dulu. Pertanyaannya adalah ternyata agama yang syiarnya sebegitu besar belum bisa membentuk karakter akhlak, karakter moralitas, karakter budi pekerti. Padahal agama mengajarkan orang untuk takbir, untuk ruku, untuk sujud. Nah, kerangka dasar ini adalah menjadi kerangka keprihatinan kita. Kenapa menjadi kerangka keprihatinan kita? Karena tidak mungkin bangsa menjadi besar manakala rakyatnya memiliki mentalitas orang miskin. Iri kalau tidak diberi. Ini ada Pak Wakil Wali Kota Sukabumi. Ini penting. Karena iri ketika tidak diberi, maka jiwanya jiwa menta. Karena jiwanya jiwa menta, maka mentanya memiliki dua tahapan. Satu, menta bari api-api teboga, pura-pura sakit, pura-pura lapar, pura-pura compang-camping, pura-pura borok, pura-pura cacat. Maka lahirlah mental peminta-minta. Di setiap perempatan, di setiap sudut kota, bahkan sampai keliling ke kampung-kampung, mentalitas itu masih ada. Sampai kiamat pun mental seperti itu kalau tidak segera dibenahi, maka mentalnya akan menular pada anaknya. Bapaknya pemalas, anaknya pemalas. Bapaknya pengemis, anaknya pengemis. Bapaknya pura-pura cacat, anaknya nanti pura-pura cacat. Mentalitas seperti ini harus segera dibenahi. Ini saya komitmen dengan Pak Wali Kota Bandung dan seluruh Bupati Wali Kota. Yang kedua adalah mentalitas menakut-nakuti. Dia meminta dengan menakut-nakuti, baik personal maupun komunal. Maka lahirlah ketika tahun 80-an istilah golek merah. Lahirlah Jagger. Nah, kemudian sekarang itu golek merahnya tidak ada. Jaggernya hampir hilang, tapi mengorganisir diri. Membangun komunitas, membangun kekuatan, menakut-nakuti. Maka lahirlah budaya premanisme. Mentalitas premanisme juga penyakit. Kenapa? Akan menular. Menular bagaimana? Akan menurunkan orang untuk mau bekerja. Kenapa? Daripada digawe macul, daripada digawe nganduk, daripada digawe ngarit, daripada jadi tukang kayu, daripada jadi tukang mikul, daripada jadi sopir, daripada jadi kenek. Maka lebih baik kita berkumpul, berkerumun, datangin orang. Gocap dapat, gocap dapat, gocap dapat. Kalau lingkaran ini makin membesar, maka banyak orang yang ikut. Kalau semakin banyak yang ikut, maka nanti adalah orang yang produktif makin menurun. Kenapa? Untuk apa kerja keras? Mending nongkrong sambil minum, sambil udut. Nakutin orang dia dapat duit dalam setiap hari. Ini juga berbahaya. Kedua mental berbahaya ini apa? Saya sebagai orang Jawa Barat, kenapa konsisten untuk segera dibenahi? Kenapa? Karena ruang-ruang produksi di Jawa Barat, ruang engineer, ruang manager, ruang CEO,
ruang direktur, ruang direksi, ruang kelompok ahli, ruang tukang tembok, ruang tukang kayu, nanti akan diisi oleh orang lain. Dalam jangka panjang, kita akan jadi tamu di kampung kita sendiri. Ini yang revolusi kebudayaan yang dilakukan. Maka festival bedug sesungguhnya itu mengingatkan. Karena bedug itu alat pengingat. Mengingatkan orang ketika subuh agar segera bangun. Artinya bahwa manusia Islam, umat Islam yang insan, yang ihsan itu harus bangun pagi. Kemudian harus jeda istirahat. Dan setiap sore harus lekas kembali asar itu. Ketika maghrib maka dia harus lekap masuk rumah. Ketika Isya maka dia harus menutup rangkaian perjalanannya. Dan akhirnya memasuki fase masa istirahat. Kemudian masa tidur. Siklus papat kalima pancer ini. 4 yang kelima melahirkan ketunggalan dalam beribadah. Sesungguhnya siklus membentuk karakter manusia Indonesia seutuhnya. Maka proses puasa, saya katakan proses puasa yang sebenarnya adalah proses bagaimana kita menapaki diri agar mengalami kedekatan rasa antara pikiran dan hati. Maka orang Sunda mengatakan orang yang akan jucung tepi kananjung adalah orang nukuru cileh kentel pejit. Artinya apa? Orang yang rajin berpuasa dan orang yang rajin melek matanya. Ini prinsip dasar. Untuk itu bedug itu mengingatkan. Dia diingatkan orang. Tapi jangan sampai ada sebuah peristiwa yang membuat kita tertawa dan menggelikan. Peristiwa nakia ngomong naku Sunda. Mang Udin jam 8 isuk nakol bedug. Kabeh ti lemur datang. Beri nulak cangkeng nyarekan. Ari sia kunaon Udin sia teh wayah kieu nakol bedug sia teh gelo. Cek Mang Udin teh kieu bari seuri teh. Nu gelo masia lain aing. Kunaon kitu gelo? Pan aing nakol bedug subuh masia teu daratang, aing nakol bedug jam 8 sia daratang ka masjid. itu gambaran. Itu gambaran. Jadi untuk itu saya hari ini menyampaikan komitmen masyarakat Jawa Barat. Hari ini mungkin caranya berubah kepemimpinannya. Kepada teman-teman di OPD Provinsi Jawa Barat, mohon maaf, hari ini caranya berubah. Kalau dulu rapatnya 7 kali, kalau hari ini baru bikin 1 kegiatan atau 1 eksekusi. Mungkin hari ini ada 7 eksekusi, rapatnya tidak pernah ada. Jadi kenapa? Karena orang Sunda itu manajemennya hebat. Pok, pek, prak. Pok omongken, pok pikirkan, pek omongkan, prak laksanakan. Ini. Orang Sunda tuh kepemimpinannya hade gogog, hade tagog. Orang Sunda kepemimpinannya adalah murah congcot, murah bacot. Orang Sunda itu kepemimpinannya nya gogog, nya mantog. Jadi nya ngomong, ya harus mengeksekusi. Itu kepemimpinan orang Sunda. Jadi hari ini di Jawa Barat mungkin akan banyak eksekusi-eksekusi yang dilakukan dengan cepat. Karena saya 14 hari memimpin, sudah banyak eksekusi yang dilakukan dengan cepat. BMKG mengatur evaluasi, menangani banjir, menangani berbagai hal. Bongkar rumah, segala macam. Dan ini akan konsisten terus dilaksanakan. Dan saya mohon maaf kalau nanti sedikit galak, misalnya pada yang minta-minta akan saya tertibkan. Kemudian yang knalpot brong akan siap benahi. Semua, kenapa? Karena kita ingin membentuk bukan hanya pembangunan, manusia Jawa Barat yang beradab dan bermartabat. Ini prinsip. Ini yang harus dilakukan. Saya katakan, kalau saya disuruh memimpin hanya bikin jalan, hanya bikin jembatan, bikin irigasi, bangun rumah rakyat miskin, bangun sekolah, terlalu mudah bagi saya. Tetapi yang paling penting dari diri saya adalah merubah mentalitas rakyat Jawa Barat jadi dari pangedulan menjadi petarung, gitu yang saya gitu. Jadi saya hanya ingin itu saja, ingin merubah. Maka momentum 1 Syawal ini adalah momentum perubahan menuju kebangkitan,
menuju kemajuan, menuju orang Jawa Barat menjadi masyarakat yang pemimpin dan rakyatnya menjadi orang yang paling unggul di Indonesia. Itu harapan saya, itu. Dan ini harus dibangun dengan kita. Hari ini saya ucapkan terima kasih. Tuh, simbolnya adalah itu namanya mahkota Binokasih. Simbol dari mahkotanya Raja Sunda. Ini ada kakak saya udah Herman, Raja Sunda. Raja Sunda di Tatar Sunda, Sri Baduga Maharaja zaman itu sudah mampu membuat mahkota atau lambang dari kerajaan, jadi seorang rajanya dalam bentuk simbol seperti ini yang dipakai di kepalanya, dan mudah-mudahan saya tidak salah, dengan bobot emas 20 kg. Artinya dia adalah seorang pemimpin yang kaya raya. Dan karena kaya raya maka Pajajaran termasuk yang pernah dijajah. Jadi karena daerah yang dijajah itu biasanya daerah kaya. Karena daerah miskin tidak akan pernah dijajah. Kenapa bisa dijajah? Karena terlalu berprasangka baik. Wening ati leah mana. Orang Sunda itu kelemahannya adalah selalu berprasangka baik. Berprasangka baik kalau kita berkumpul dengan orang baik. Tapi kalau berkumpul dengan orang yang tidak baik, tetap kita harus punya praduga. Harus punya prasangka. Harus punya panca curiga. Itu yang harus. Jadi saya termasuk orang yang selalu ingin, walaupun hati harus bersih, tetapi harus waspada dan harus curiga terhadap siapapun. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih hari ini. Mudah-mudahan hari menjadi berkah. Tetangga-tetangga di Gedung Pakuan, saya alhamdulillah. Nges aya nepi meureun aya. Aya meureun aya. Aya kan? Dengan satu pesan pada siapapun nanti kalau memberi jangan suka dikumpulkan. Antar saja ke rumahnya agar yang diantar merasa terhormat dan yang mengantar pun merasa terhormat. Karena itu prinsip dasar hidup. Gitu. Yang pakai kaos bodas ini. Ini nih kamu. Enggak pakai kaos bodas, ini anak kecil. Sini. Sini. Oh. Kadio. Nanti ke bagian protokol, ini satu panggungnya kegedean. Yang kedua nanti meletakkannya tuh di depan ini, di tengah. Jadi menghadap ke sana, jadi pas tengah. Jadi fokus di tengah, jadi memandangnya ke sana. Jadi nanti mulai belajar efektif. Yang berikutnya adalah soundnya goreng. Saya ini seniman Pak, tahu betul sound kualitas. Ini kualitas soundnya belum kualitas sound Gedung Pakuan, ini cocoknya di tingkat RW ini. Ya, sangaran. Luki. Hah? Luki. Urang mana? Urang mana? Gang Rais. Gang? Rais. Gang Rais. Belah mana Gang Rais teh? Nges tong dibejaan tanya budak ngejawab kolot. Hah? Kartika Sari. Belah mana? Ti dia ke mana? Ka gedung ieu deket teu? Itu di sana. Oh di sana. Kesini sering kamu? Main kesini sering nggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Nanti ada museum di sini. Sebentar lagi ada museum hebat di sini. Sebentar lagi dibangun. Ya. Kamu sekolah nggak? Sekolah. Kelas berapa? Kelas 4. 4. Bisa baca? Bisa. Bisa. Nulis bisa? Bisa. Bapak ayah? Hah? Bapak ayah? Ada. Ibu? Ada. Ada. Kerja apa bapak? Wirausaha. Naon tah? Kayak itu Hah? ngerakit sepeda. Hah? Kayak bikin sepeda. Hebat. Buka pabrik di mana? Bukan, itu ngebenerin sepeda. Oh, bengkel sepeda. Iya. Keren atuh. Ibu kamu ngebengkel apa? Ibu aku mah jadi rumah tangga. Oh, jadi rumah tangga. Ai kamu jadi naon? Cita-cita. Heeh. Ayeuna Oh, suka bantuin apa? ngebantuin orang tua. Heeh, ngebantu naon? Suka ngebantu apa? Ngebersihin rumah. Ngebersihin rumah. Bener sih Allah ngabong kaing siapa sih? Bener, itu tanyain ke ibu aku. Oh, ke ibu aku. Sok sasapu osok. Suka ngeberesin kasur aja. Oh, kasur aja? Siapa kaing apa dua? Sok sasapu tara?
Pernah. Suka sesapu Tara? Enggak. Salaman dengan saya. Mulai besok mau nyapu nggak di rumah? Mau. Benar? Benar. Sumpah? Sumpah. Awas, enak. Aku bersumpah Aku bersumpah. demi Allah, Demi Allah. mulai 1 Syawal Mulai 1 Syawal. akan rajin nyapu, ngepel, ngistrika, nyuci piring, nyuci baju. Sok, ayo. Akan menyapu. Ngepel, Ngepel. nyetrika, nyuci piring, nyuci baju, Nyuci baju. ngelap kaca. Ngelap kaca. Sumpah demi Allah. Sumpah demi Allah. Lamun bohong, Lamun bohong. wani burut. Wani burut. Awas ya bohong, terdurut. Oke, Oke. siap berubah diri? Siap. Siap? Siap. Jajan ke sekolah berapa? 10.000. 10.000. Sekolahnya gratis nggak? Nggak tahu. Sekolah SD? Heeh. Gratis meren SD mah. Bayar nggak tiap bulan? Bayaran nggak? Enggak. Nggak? Suka bayaran? Enggak. Suka les? Bayar? Enggak, aku enggak ngeles. Nggak les. Nggak jadi nggak daripada liar entong lah. Nah, nggak ngeles. Enggak. 10.000 sehari. Kamu pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang miskin? Orang kaya. Kalau pengen jadi orang kaya, uang 10.000 sehari digimanain? Suka jajan makanan. Aing nanya kasih itu teh. Kalau kamu pengen jadi orang kaya, 10.000 sehari digimanain? Disisain terus ditabungin. Heeh gitu. Suka? Jarang. Jarang. Salaman. Mulai 1 Syawal. Mulai 1 Syawal. Jajan 5.000. Jajan 5.000. 5.000 deui simpen. 5.000 lagi simpan. Simpen. 5.000 kali 30 hari berapa? 5.000 kali 30 hari. 5 kali 30. Ripuh matematika na budak kayaknya. 50 kali 30. 5 kali 30. Heeh. 6. 5 kali 3. 5 kali 3. 15. Tambah 0. 15. Tambah 0. 15. Iya bener 15 tambah 0. Maksudnya lain ditambah teh di nolan ujungna. Bener maneh. 15 tambah 0 15 bener. Aing nu belegug. 15 make 0 ujungna. 150. Tambah 0 na 3. 1.500.000. 15 tambah 0. 150. Tambah di nolan hiji. Di nolan 3 jadi sabaraha? 1.500.000. 150. 150 naon? 150 juta. 15 titik make 0. 15 juta. Lain 15 make 0 150. Make 0 nya titik tambah 0 tilu sabaraha? Hiji 50 titik 000 sabaraha? 150. 150 naon? 150. 150. Heeh, ieu teh pasekda. Budak ayeuna teh ieu nu jadi masalah. Heeh, mantak ceuk urang kudu make buku, make kapur teh. Ripuh ngitungna iroh. 15 make 0 hiji jadi 150. Titik 0 na 3 jadi sabaraha? 150 titik 0. 100 0 na sabariji? 2. 3 jadi sabaraha? 0 na 3 sabaraha? 100 0 na 2. Anu 0 na 3 sabaraha? Hiji 00 3 kali sabaraha? 1.000. Heeh. 0 na 4. 0,4. Hiji 0 na 4. Sabaraha? Kuat ngebul 10.000. Heeh, 10.000. 0 na 5. 100.000. Heeh. Heeh, benar. Heeh. 100.000 kan? Ya. Jadi lamun hiji 50 titik 000 sabaraha? Mana emang kok dicontokin pakai duit wae? Hiji 0, waduh 150 ribuan. Hiji 5 0 titik 000 sabaraha? 150.000. Hah, eta 150 ribu kali 12.
Hai buru. 150.000 kali 12 gampang. 150 kali 10 sabaraha? 150 kali 10. Heeh. 150.000 kali 10. 100.000 kali 50. 150.000 kali 10 sabaraha? 1.500.000. Heeh, benar. Ayeuna 150 kali 2. 150 kali 2. Tong dibejaan ke jadi bodoh. 150 kali 2, cicing. 150 kali 2. Heeh. 150 kali 2. 150 kali 2. Heeh. 300. Heeh, benar. 1.500.000 tambah 300.000 sabaraha? 1.500. 1.800.000. Wey, gitu. Iraha deui. Ya, geus. Ya. Ceklan mikna. Siap nabung 5.000 sapoe? Siap. Salaman. Awas ya. Lamun bohong pengkor. Aing ngasumpahna ge nu saradis aing. Oke? Oke. Nah, iya jangan nabung kurang DP modal. Nah, Makasih. oke lancar. Hitung. 2, Heeh. 3, Heeh. 4, Heeh. 5, Heeh. 6, Heeh. 7, Heeh. 8, 9, Heeh. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Berapa? 40 juta. 4 juta. 4 juta. Berapa? 4 juta. 4 juta. Oke, buat apa itu? Buat ditabungin. Benar, sini. Sini. Ya, Ya, saya nanti akan diserahkan dalam bentuk tabungan. Mau dibikin duitna ku aing. ya. Bener tak? Siap. Diinjem inung maneh. Oke? Ini 4 juta ya. Ini komitmen saya buat kamu ya. Ya. Nanti dipegang oleh ibu itu. Wow, tuh. Itu. Sespri. Advim, pupun. Tuh, yo. Seh. Ini seh. Harup seh. Set. Jadi engke pas hari pertama sekolah kamu sudah dapat tabungan nanti dengan kamu ke banknya. Ya. Dari Bank Jabar. Ya. Nah, oke. Seh. Nah, nanti 5 juta nabungnya. Kade maksudnya tambahan gitu. Ya, oke. Siap. Oke, nanti dah. Oke? Mantap? Mantap. 5 juta kamu nanti punya tabungan. Ya, enggak? Silakan dulu. Dah, silakan, Mbak. Siap. Oke. Yes. Sok mah gitu. Beres. Nges beli baju lebaran, Chan? Udah ya, nges alus. Tah, indung nate cek aing itu tadi kanu dibere teh. Cicing heula nges meuli baju lebaran. Boga sendal? Udah. Nges ulah sina diajar ngabohong, nges ya. Oke, jujur ya. Ini bekal kamu lebaran. Beda. Ya. Dah, 250.000 cukup untuk bekal lebaran. Ya. Oke? Oke. Mantap? Mantap. Oke? Oke. Siap? Siap. Nabung sehari 5.000 siap? Siap. Jajan dipotong 5.000 saja cukup. Siap.
Siap menjadi manusia berubah? Siap. Siap jadi orang Jawa Barat yang hebat? Siap. Oh, was, ulah siap teh, ulah tapi kapag gaya-gaya sih teh kebagian di Bandung ke. Siap? Siap. Nges ayeuna terakhir. Lamun sabulan berarti ayeuna kelas berapa? Kelas 4. Oh, oke, sebentar lagi kelas 5, 2 tahun lah ke depan. Berarti kamu sudah tambah 5 juta. 5 juta tambah nabung 5.000 teh setahun menang seberapa tadi? Setahun dapat 1.800.000 kali 2. Jadi 3.600.000. Wah, bentar. 3.600.000 tambah 5 juta. 3.600.000 tambah 5 juta. 8.600.000. Wah. Jadi kamu nanti lulus SD sudah punya uang 8.600.000, hebat nggak? Hebat. Musingkeun kolot moal. Bisa beli sepatu sorangan moal? Bisa. Bisa beli baju sorangan moal? Bisa. Bisa beli celana sorangan bisa? Bisa. Bisa beli buku? Bisa. Bisa beli tas? Bisa. Jadi kalau hari ini orang ngemis-ngemis, pusing-pusing masuk sekolah karena apa? Karena miskin atau karena dirinya dimiskinkan oleh dirinya sendiri? Karena dirinya dimiskinkan Oleh dirinya sendiri. Oke? Oke. Siap? Siap. Anak Jawa Barat tidak boleh memiskinkan dirinya sendiri. Oke? Oke. Jadi kalau kamu nabung, kamu sudah mendidik diri jadi orang kaya. Ya. Punya cadang, Ngan. punya investasi, Si. punya devis. Si. Ini lagi Pemda Jawa Barat lagi diajarin berinvestasi yang suatu saat dia akan punya devisa besar yang akan diturunkan untuk kepemimpinan ke depan di Jawa Barat. Itu. Ya, oke? Oke. Mantap? Mantap. Oke? Oke. Siap? Siap. Bejaan ka mak. Juta naon mah? Mah. Heeh. Mah. Mah. Heeh. Mulai engke tanggal 8. Mulai tanggal 8. Nabung. Nabung. Kade bejakeun ka mama lamun geus tabunganana geus aya duit ulah diinjem. Sabab diinjem kokolot mah tala malayar. Ya, tepuk tangan. Oke? Siap. Wilujeng ya kalawan nyebat asmana sim kuring nyangakeun boboran Syam hiji Sawal 1446 Hijriah neda dihapunten lahir tumekaning batin. Persiapan tukang dulag, persiapan. Siapan? Siap. Bedug. Bedug siap. Lamun cek kuring hiji, 2, 3, 4. Dag dulag meli baju teu kabedag. Ya, sok sadayana kompak jemang bedug masing-masing. Peserta, ayo. Hiji, 2, 3, 4. Atur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Kang Gubernur berkenan Pak untuk dapat melaksanakan pemukulan bedug secara simbolis sebagai tanda tentunya Festival Dulag Istimewa 1446 Hijriah tingkat Provinsi Jawa Barat dibuka. Berkenan Kang, kami silakan. Baik Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Festival Dulag Istimewa 1446 Hijriah tingkat Provinsi Jawa Barat telah resmi dibuka. Mohon izin Bapak Ibu, dengan tentunya dibuka secara langsung Festival Dulag Istimewa 1446 Hijriah tingkat Provinsi Jawa Barat. Akan dilaksanakan pula tentunya festival perdana pada malam hari ini. Untuk itu kepada para tim juri, Bapak Erlan, Bapak Rizky dan juga Bapak Hilman.